Om Swastiastu. Kami CGP Angkatan 9 Kota Denpasar. Perkenalkan, saya Niputu Karlina Dianti dari SMA Negeri 7 Denpasar yang bertugas sebagai supervisor. Next. Saya Niputu Devi Wahyuni bertugas di SD Negeri 10 Padang Sampian. Pada kesempatan kali ini saya sebagai coach. Saya Niputu Adi Laksmi Susila bertugas di SMA Negeri 7 Denpasar. Pada kesempatan kali ini saya bertugas sebagai coach. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi Bu Devi, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu Karlina, kabar saya hari ini baik-baik saja. Ibu Karlina bagaimana kabarnya hari ini? Astuhara, kabar saya juga baik sekali ya Bu Devi. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya untuk kita melaksanakan kegiatan pada hari ini. Oh ya Bu Devi, rencananya saya mau mengadakan supervisi kepada Bu Devi. Ibu rasanya akan melaksanakan coaching ya? Iya benar Bu. Oke Bu Devi, sebelum melaksanakan coaching ada yang ingin sedikit saya bicarakan kepada Bu Devi. Boleh nggak Bu? Oh tentu saja boleh Bu. Oke, begini Bu Devi, nanti pada saat melakukan coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah Bu Devi sudah membaca rubrik penilaian yang sudah saya share sebelumnya? Sudah Bu, kebetulan saya juga sudah ngeprint rubrik tersebut. Wah, luar biasa sekali ya persiapannya Bu Devi sebagai coach. Saya sangat merasa senang sekali mendengar jawaban Ibu tadi. Nah, sebelum dilakukannya observasi, ada yang sedikit ingin saya tanyakan kepada Bu Devi. Boleh nggak Bu? Boleh, silahkan Bu. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu Devi selaku coach kembangkan pada sesi coaching hari ini? Ya, jadi pada hari ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu konsep inti dari coaching tersebut Bu. Saya ingin mengembangkan dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, tadi kompetensi pertama sudah saya simak pemaparan Bu Devi. Selanjutnya pertanyaan kedua yang ingin saya ajukan kepada Bu Devi selaku coach, bagaimana nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati lebih dalam sesi percakapan antara coach dengan coachee? Nanti saya ingin Ibu fokus pada saya pada saat saya mengajukan pertanyaan berbobot. Wah, luar biasa sekali ya. Inti sari dari coaching adalah seorang coach bisa mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Devi. Nah, selanjutnya pertanyaan saya yang ketiga, indikator ketercapaian atau harapan Ibu dari observasi yang akan dilakukan itu bagaimana Ibu? Jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan pada coaching kali ini yaitu supaya coachee saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri melalui alur tirta ini Bu. Oke, baik sekali. Alur tirta ya yang akan menjadi tujuan nanti Bu Devi dalam melakukan coaching ya pada hari ini. Oke, baik Bu Devi, terima kasih atas jawaban-jawabannya karena kita sudah melakukan pra observasi di dalam rangkaian pra supervisi pada hari ini. Selanjutnya silakan Ibu Devi untuk melakukan coaching dan saya akan mengamati jalannya coaching yang Ibu lakukan. Baik, kira-kira siapa yang akan Ibu coaching pada hari ini? Baik Bu, terima kasih. Jadi hari ini saya akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Laksmi. Oke, bersama dengan Ibu Laksmi. Ya, baik Bu Devi, silakan dimulai. Terima kasih Bu. Swastiastu Ibu. Swastiastu Bu Laksmi. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Saya berpindah dulu. Selamat siang Bu Laksmi, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Devi, Astukara, saya sehat Bu.
Tapi ada hal yang sedang saya pikirkan belakangan ini sih, Bu. Wah, terlihat ya dari wajah ibu yang sedang banyak pikiran. Dan ibu kemarin juga sempat chat saya ya. Apa yang ini yang mau ibu ceritakan kepada saya? Oh iya ya, kemarin saya dapat ibu. Iya nih Bu, saya sedang bingung nih tentang proyek pembelajaran inovatif untuk bulan depan. Murid-murid sepertinya itu bosan Bu, bosan dengan proyek yang selama ini yang saya berikan. Jadi mereka itu mengerjakannya hanya sekedar saja Bu, kemudian belum terlihat kreativitasnya kayak gitu Bu. Oh, dalam waktu yang singkat ini, apa yang ibu harapkan dari percakapan kita ini, Bu? Harapannya sih saya bisa mendapatkan ide-ide baru, ide-ide segar yang lebih inovatif dan pastinya itu bisa menggali kreativitas dari siswa, Bu. Nah, menurut ibu, proyek pembelajaran inovatif itu seperti apa, Bu Laksmi? Kalau menurut saya, Bu, ya, proyek pembelajaran inovatif itu lebih berfokus pada pengembangan keterampilan dengan menggunakan cara-cara baru yang kreatif. Kalau gitu sih menurut saya, Bu. Oh, baik. Apa yang membuat ibu kebingungan dalam menentukan proyek pembelajaran yang inovatif, Bu Laksmi? Gini ya Bu ya, saya tuh bingung dalam pemilihan, misalnya dalam bentuk proyek yang bisa dihasilkan oleh murid itu dalam konten itu agar ada beragam variasi proyek gitu Bu yang dihasilkan sesuai bakat dan minat murid kayak itu Bu. Baik. Apakah ibu merasa pembelajaran yang ibu terapkan masih monoton? Iya Bu, saya merasa masih monoton sekali. Dari tahun ke tahun saya hanya menugaskan proyek pembelajaran yang itu saja kepada murid. Jadi ya monoton kesannya gitu loh Bu, membosankan. Baik. Jadi ibu ingin merasakan ada perbedaan ya. Jadi ada perbedaan, ibu bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan apa lagi yang ingin ibu rasakan dari yang ibu sampaikan tadi itu. Betul Bu, saya ingin kalau adanya perbedaan ini, saya ingin ada sesuatu yang beda Bu. Itu misalnya agar proyek pembelajaran tersebut ada inovasi sehingga bisa mewadahi bakat dan minat murid. Kayak gitu Bu. Ya, jika hal tersebut saya umpamakan ada di level 10, proyek pembelajaran yang sudah ibu terapkan saat ini berada di level berapa, Bu? Kalau saat ini sih menurut saya Bu ya, saya merasa masih di level 6 Bu. Saya merasa masih belum bisa membangkitkan kreativitas. Saya belum bisa bagaimana caranya membuat kreativitas murid itu bisa tersalurkan melalui proyek pembelajaran yang saya berikan. Oh, baik. Apakah terpikir oleh ibu anak-anak belum memperlihatkan kreativitasnya itu? Hambatannya karena apa ya Bu ya? Iya Bu, benar. Karena anak-anak itu merasa, menurut saya anak-anak itu masih sulit untuk mencari sumber belajar digital yang relevan saat ini gitu sih menurut saya. Berarti karena anak-anak merasa sulit mencari sumber belajar digital yang relevan ya? Iya. Ya, menurut ibu proyek pembelajaran apa yang bisa diberikan agar menarik minat murid saat ini Bu? Untuk saat ini ya Bu ya. Mungkin dengan mengadopsi teknologi dalam proyek pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan tentunya dan dengan karakteristik murid saat ini, mengikutilah kodrat mereka seperti itulah Bu. Oke, dalam waktu dekat inilah dari beberapa cara yang ibu sebutkan tadi, mana yang akan ibu pilih sebagai prioritas dalam memperbaiki kondisi pembelajaran di kelas ibu? Saya akan memilih proyek pembelajaran digital yang dapat meningkatkan literasi murid sehingga lebih inovatif kemudian dan bisa memfasilitasi kreativitasnya Bu. Baik, ibu mau mulai dari mana Bu? Rencananya Bu ya, saya akan memulainya itu dengan menjalin komunikasi dan koordinasi. Itu ya sih Bu. Baik, dalam kegiatan itu siapa kira-kira yang akan ibu libatkan Bu? Kalau yang saya libatkan yang memungkinkan pertama pastinya MGMP Bu, rekan MGMP saya, kemudian nanti wakakurikulum pastinya juga dan juga komunitas belajar yang ada di sekolah Bu. Bagus sekali, oke.
dari percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan, Bu Laksmi? Wah, banyak sekali Bu ya. Saya jadi memiliki ide-ide baru, kemudian yang bisa saya gunakan untuk memfasilitasi proyek pembelajaran inovatif dan kreatif untuk murid. Seperti itu sih yang saya dapatkan. Ya, kapan ini Ibu akan memulai merancang ide baru tersebut, Bu Laksmi? Tentunya secepatnya ya Bu ya, agar pembelajaran yang saya lakukan ini tidak membosankan lagi. Secepatnya akan saya lakukan Bu. Wah, luar biasa. Senang sekali saya mendengar semangat Ibu Laksmi dan mulai menemukan solusi untuk permasalahan Ibu. Selanjutnya saya ingin mendengar cerita Ibu lagi setelah Ibu melakukan inovasi dan pembelajaran Ibu ya. Siap Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Semoga berhasil ya Bu Laksmi ya, dan tetap semangat. Terima kasih. Ya, baiklah Bu Laksmi, saya ingin mengetahui progres yang Ibu sudah laksanakan nanti. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan ini, Bu Laksmi? Baik, untuk progresnya itu minggu depan ya Bu ya. Minggu depan, ke Selasa depan ini tanggal 5 Desember saya akan menghubungi Ibu. Kita bertemu lagi di tempat ini ya Bu ya. Saya akan WA Ibu. Ya, baiklah, saya tunggu kabar baiknya ya Bu Laksmi. Baik Bu, ya terima kasih ya Bu atas bincang-bincangnya hari ini. Ya, sama-sama Bu Laksmi. Oke, baiklah Bu Devi. Setelah saya mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Ibu Devi menilai performa dalam kompetensi yang tadi sudah dijelaskan oleh coach, yaitu Ibu Laksmi? Ya, menurut saya coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, Bu. Dan Astungkara tadi berjalan lancar, Bu. Ya, baik. Selanjutnya Bu Devi, apa yang membuat Bu Devi menilai demikian? Ya, karena melalui beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan pada coach tadi, saya menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Saya terus mengajukan pertanyaan kepada coach saya. Ya, baik, luar biasa sekali ya Bu Devi. Tadi sudah lancar saya simak dalam melaksanakan proses coaching. Kemudian Bu Devi, saya izin menyampaikan dari hasil pengamatan saya ada beberapa catatan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu Devi? Boleh sekali, Bu. Silahkan, Bu. Baik, tadi Bu Devi dari beberapa catatan yang sudah saya rangkum di sini, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Mulai dari Ibu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, memberdayakan kompetensi coach untuk menemukan solusi permasalahannya. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ibu mendengar hal yang sudah saya sampaikan? Wah, senang sekali ya, Bu. Apa yang saya harapkan melalui coaching tadi sesuai dengan harapan, yaitu bisa membantu rekan saya menemukan solusi permasalahannya. Ya, bagus sekali ya Bu Devi. Itu yang kita harapkan bersama ya, untuk coach menemukan sendiri dari solusi permasalahannya. Namun demikian Bu Devi, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat ketika Ibu Devi mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu bisa menambahkan dengan memberikan beberapa klarifikasi terhadap apa yang sudah coach gali, sehingga semakin meyakinkan poin-poin penting dari proses coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana menurut pendapat Bu Devi tentang hal tersebut? Terima kasih Ibu atas masukannya. Senang sekali mendapat saran dari Ibu agar kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Baik, bagus sekali Bu Devi ya. Oke, selanjutnya untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini sebagai rencana tindak lanjut Ibu Devi sebagai seorang coach? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami alur Tirta ini, terutama di bagian mengajukan pertanyaan berbobot supaya coaching berikutnya bisa lebih baik lagi. Kemudian
saya juga akan menambahkan klarifikasi poin-poin penting dalam coaching, Bu. Ya, bagus sekali. 2 intisari ya Bu Devi ya, memperdalam lagi tentang mengajukan pertanyaan berbobot dan mengajukan klarifikasi ya untuk memperdalam poin-poin penting terhadap kompetensi coaching. Kemudian Bu Devi, dari diskusi ini apakah sudah ada gambaran yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di bagian mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Berdasarkan saran dan masukan Ibu tadi ya, sekarang sudah ada gambaran, Bu, untuk menambahkan klarifikasi poin-poin dalam coaching. Oke, luar biasa sekali Bu Devi ya. Saya sangat suka sekali dengan semangat Bu Devi. Baik, kapan nih kira-kira Ibu akan melakukannya dan siapa yang akan membantu Ibu Devi? Saya akan segera lakukan pada coaching berikutnya, Bu. Dan tentunya saya memerlukan bantuan kepala sekolah juga dalam memberikan saran serta masukan terkait dengan coaching yang akan saya lakukan selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Devi atas tadi apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Devi laksanakan setelah proses coaching ini. Dari hasil percakapan kita pada hari ini, berdasarkan hasil pengamatan saya, akan saya catat kembali ke dalam forum supervisi akademik ya Bu. Kemudian sebagai pertanyaan penutup nih pada sesi hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan dari proses ini? Banyak sekali ya, Bu, dari percakapan pra-supervisi hingga pasca supervisi ini, saya semakin paham alur dan tujuan pelaksanaan coaching ini, Bu. Baik, luar biasa sekali ya apa yang sudah Ibu lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan Ibu Devi sukses ke depannya sebagai coach untuk nanti bisa menularkan hal-hal positif ya dengan menggali kompetensi dari coaching. Oke, baik Bu Devi, saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Iya, terima kasih Bu atas apa yang sudah Ibu berikan kepada saya. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Ya, selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi Bu Karlina.